Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Zevanya Naomi dengan NIM 152340051. Saya merupakan mahasiswi dari Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya poster saya yang berjudul Membangun Generasi Maritim Menjadi Generasi Emas. Nah, untuk poster ini saya membuatnya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hapidin MPD. Nah, sebagai awalan, saya mau ngasih sebuah data, yaitu Indonesia itu termasuk negara kepulauan paling besar di dunia dan memiliki garis pantai yang hampir melebihi 99.000 kilometer. Nah, 99.000 kilometer ini merupakan negara yang memiliki garis pantai paling tertinggi nomor 3. Terus abis itu Indonesia juga mempunyai target kadar maritim sebesar 10 juta pemuda di tahun 2025, yaitu tahun sekarang, sampai tahun 2029 nanti. Nah, karena kita ini termasuk negara maritim dengan lebih dari 17.000 pulau, sayangnya tuh masih banyak dari kita, khususnya anak-anak muda, yang seumuran kita nih yang masih kuliah, itu tuh masih belum menyadari betapa pentingnya laut bagi masa depan bangsa. Padahal laut bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga sebagai sumber pangan, penghidupan, dan identitas kita sebagai negara maritim. Nah, kenapa sih kalau misalnya ditanya kenapa sih penting generasi maritim di Indonesia? Nah, yang pertama itu Laut Indonesia menyimpan sumber daya alam yang melimpah dan menjadi poros utama ekonomi biru atau blue economy. Yang kedua, generasi muda sebagai agen perubahan harus memiliki kapasitas ilmu kemaritiman, kesadaran lingkungan, dan budaya maritim yang kuat. Yang ketiga, pendidikan maritim dan pelatihan berkelanjutan menjadi pondasi utama dalam mencetak kader profesional maritim yang siap menghadapi tantangan global. Nah, tantangan global ini sebenarnya banyak ya. Kita masuk lebih spesifik lagi untuk tantangan globalnya, maksudnya di sini masalah yang akan terjadi di laut itu apa aja. Nah, jadi ternyata masalah yang ada di laut kita sekarang itu yang pertama, banyak pantai dipenuhi sampah plastik akibat minimnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk menjaga dan melestarikan kebersihan daerah perairan di Indonesia. Yang kedua, terumbu karang dan ekosistem laut rusak karena polusi dan praktik penangkapan ikan yang menggunakan cara ilegal. Contohnya kayak pakai pukat atau bom. Terus yang ketiga, sangat banyak biota laut kehilangan habitat alaminya karena wilayah pesisir dan ekosistem laut yang layak huni makin berkurang akibat kerusakan lingkungan. Contohnya ketika manusia mulai menjarah daerah pesisir pantai untuk dilakukan sebagai destinasi pariwisata, itu kan sangat menimbulkan banyak sampah. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi nyatanya manusia itu masih kurang buat ngejaga, kayak buat buang sampah pada tempatnya, di tempat pariwisata tersebut. Nah, setelah kita tahu nih masalah di laut itu apa, ternyata tuh dampaknya bukan cuma kena ke pihak biota laut dan tumbuhan, tapi kena juga ke dampaknya manusia. Contohnya, eh, kita tuh mulai ngerasakan kalau misalnya pangan laut kita itu mulai berkurang, terus pendapatan nelayan itu juga berkurang, terus kalau misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, itu kan perekonomiannya dari pariwisata kan. Nah, itu tuh pariwisata juga mulai menurun ketika daerah pesisir pantainya mulai rusak. Nah, untuk dampak ke hewannya, salah satunya tuh hewan laut seringkali menelan sampah atau terperangkap di dalam sampah. Terus rantai makanan jadi terganggu dan populasi hewan ataupun tumbuhan laut juga menurun. Nah, untuk mewujudkan visi dari generasi emas Indonesia, kita perlu membangun Gemar, generasi maritim, untuk memahami, mencintai, dan mampu mengelola kekayaan laut secara berkelanjutan.
Nah, setelah kita tahu nih masalah lautnya itu apa, terus dampaknya ke hewan dan biota laut, sama ke dampaknya ke diri kita sendiri juga, ke manusia, apa sih yang perlu kita lakuin? Nah, aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk laut kita adalah yang pertama, ya, pendidikan dan peningkatan dan pelatihan maritim berkelanjutan. Nah, di sini saya akan bagi menjadi 4 section. Yang pertama, yang A, yaitu mengembangkan kurikulum berbasis teknologi terkini, termasuk simulasi AR dan VR untuk pelatihan teknis pelayaran dan navigasi modern. Yang B, mendorong kolaborasi antar institusi pendidikan maritim untuk pertukaran dosen, mahasiswa, dan riset bersama guna menghasilkan lulusan yang siap pakai dan kompeten. Yang C, memperkuat pendidikan kejuruan maritim agar sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi digital di sektor maritim. Nah, yang D itu memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran interaktif dan peningkatan kompetensi profesional mengatasi keterbatasan metode tradisional. Nah, itu untuk yang nomor satu. Nomor duanya yaitu penguatan kesadaran dan budaya maritim. Di sini saya akan bagi jadi 3 section. Yang A, membangun kembali budaya maritim Indonesia sebagai identitas bangsa melalui program edukasi dan kampanye kesadaran di kalangan generasi muda. Yang B, melibatkan komunitas lokal dan pemuda dalam pelestarian lingkungan laut dan pengembangan pariwisata maritim berkelanjutan. Yang C, menanamkan nilai-nilai kedaulatan dan tanggung jawab untuk menjaga sumber daya laut demi masa depan bangsa. Yang ketiga, yaitu pengembangan infrastruktur dan digitalisasi maritim. Untuk yang nomor 3 ini, saya akan bagi ke dalam 3 section juga. Yang A, mendukung pembangunan dan modernisasi pelabuhan, galangan kapal, serta fasilitas pelatihan maritim dengan teknologi mutakhir. Yang B, mendorong digitalisasi sektor maritim untuk meningkatkan efisiensi operasional dan konektivitas antar wilayah kepulauan. Yang C, mengintegrasikan solusi pelayaran hijau dan dekarbonisasi untuk mengurangi emisi dan menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan laut. Yang keempat, penggunaan sumber daya manusia di maritim. Nah, ini dibagi menjadi 3 section juga. Yang A, melaksanakan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial tenaga kerja maritim. Yang B, membangun kemitraan antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang terpadu terhadap kebutuhan pasar. Dan C, menyiapkan generasi muda dengan keterampilan adaptif menghadapi disrupsi teknologi dan tantangan global di sektor maritim. Terakhir, yang kelima, itu kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dibagi menjadi 3 section juga. Yang A, memperkuat kerjasama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku industri, serta komunitas pemuda maritim. Yang B, menginisiasi program-program inovatif yang mendukung pengembangan ekonomi biru dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Yang C, mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam forum-forum maritim nasional dan internasional untuk memperkuat Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, itu kan langkah-langkah strategis yang yang bisa mengurangi dampak yang kita rasakan serta bisa mengurangi dampak yang dirasakan oleh biota laut. Sekarang kita masuk ke penjelasan atau gagasan dari Bapak Hapidin. Nah, menurut Bapak Hapidin sendiri atau Dr. Hapidin, pelestarian seperti ini bukan hanya soal aksi lingkungan, tapi juga bagian dari literasi budaya maritim, yaitu mengenalkan, memahami, dan menerapkan nilai-nilai budaya kelautan sejak usia dini. Beliau menekankan bahwa anak-anak perlu dikenalkan nih sama laut, sama dunia laut, karena ternyata dunia laut itu merupakan identitas mereka, identitas bangsa, bukan sekedar sumber daya ekonomi. Nah, dengan begitu, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang peduli, bertanggung jawab, dan bangga sebagai bangsa maritim.
Beliau juga mengembangkan berbagai media pembelajaran inovatif seperti yang pertama, komik digital dan buku cerita bergambar bertema laut untuk anak-anak. Yang kedua, permainan edukatif seperti Ludo Maritim atau bisa disebut Ludo Tim untuk menstimulasi pemahaman anak usia dini tentang ekosistem laut. Yang ketiga, modul ajar berbasis proyek yang mengintegrasikan konten STEAM. Apa itu STEAM? STEAM merupakan Science, Teknologi, Engineering, Arts, and Mathematics dengan tema maritim. Nah, dari gagasan beliau, beliau berharap nih bahwasannya pelestarian laut tidak hanya menjadi kegiatan fisik, tapi juga bagian dari proses pendidikan, karakter, dan pembentukan identitas nasional anak-anak. Dengan melibatkan anak-anak, guru, dan masyarakat dalam kegiatan nyata seperti konservasi mangrove dan rehabilitasi terumbu karang, kita sedang membangun generasi maritim Indonesia yang siap menjaga laut sebagai halaman depan bangsa. Nah, kesimpulannya dan penutup yaitu ayo kita jadi bagian perubahan Indonesia dengan langkah-langkah strategis ini, kemudian juga gagasan dari Bapak Hapidin, diharapkan tuh generasi muda Indonesia akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berdaulat di laut, maju secara teknologi, dan lestari secara lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.